Tapi tidak usah khawatir ketika kita memperoleh pembelajaran di lahan praktik, ya, Ibu berharap kita memang betul-betul bisa berproses dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman di sana. Jadi mata kuliah ini untuk praktik klinik keperawatan jiwa kita menggunakan kurikulum tahun 22. Ini berubah-ubah nih kurikulumnya ya. Ada yang 20, ada yang 18, 20, 22. Sekarang kita untuk yang Anda adalah menggunakan kurikulum tahun 22. Nah, ini penyesuaian lagi. Saya nggak tahu yang tahun berikutnya pasti berbeda lagi. Nah, tentu kita juga punya visi keilmuan. Nah, jangkauannya tahun 2039 kita akan menjadi nurse yang unggul berdaya saing global, khususnya di perawatan lanjut usia. Ya. Untuk mencapai itu, walaupun itu masih ada berapa 10, sekarang 24 ya, 25 tahun ke depan, kita berharap nanti adik-adik Anda di bawahnya bisa mencapai kata unggul ini pada tahun 2039 ya. Tentunya Ibu sudah pensiun karena tahun depan Ibu pensiun. Ya, nanti penerus Ibu yang akan melanjutkan. Baik, sekalipun kita berbeda lahan praktiknya, Anda dapatnya di Rumah Sakit Soeharto Herjan, RSSH kita sebutnya, tentu akan berbeda pengalaman praktek yang diperoleh. Kalau di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Anda akan memperoleh pengalaman yang lebih luas, sedangkan di Rumah Sakit Soeharto Herjan ini lahan praktiknya juga tidak terlalu luas, pasien-pasiennya juga tidak terlalu banyak di sana, ya. Tapi tetap pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, untuk praktek klinik ini kita punya 2 SKS murni untuk praktek klinik saja, ya. Nah, diharapkan pada mata kuliah ini kita bisa memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Penitik beratannya hanya pada gangguan jiwa, tidak pada area sehat maupun pada area psikososial, ya. Tentunya di Rumah Sakit Soeharto Herjan dengan menerapkan keilmuan yang sudah kita punya, materi-materinya jangan lupa dibaca kembali karena itu semuanya akan diterapkan pada kegiatan kita, ya. Baik itu untuk aspeknya termasuk pada pemberian psikofarmaka tentunya berdasarkan terapi yang diberikan oleh dokter dan juga terapi modalitas dalam hal ini adalah terapi aktivitas kelompok, ya. Biasanya kalau mahasiswa ditempatkan di Rumah Sakit Soeharto Herjan pada semester ini, semester depan ketika melakukan praktek profesi akan ditempatkan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Itu diprioritaskan akan ke sana, gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir mendapatkan 2 pengalaman di dua lahan praktek yang berbeda. Apa saja sih yang harus kita capai di sini untuk menunjang capaian kelulusan kita? Dari mata kuliah ini hanya ada 2 CPL yang bisa kita ambil. CPL yang pertama adalah menerapkan ilmu keperawatan, khususnya untuk asuhan keperawatan pada individu dan keluarga. Anda kan nurse, ya, STR, jadi harus sampai ke keluarga. Ini kelompok khususnya tidak, tapi ini adalah capaian yang tertulis di kurikulum, jadi harus ditulis lengkap. Ya, dengan kekhususan perawatan lansia dan kesehatan otak. Nah, ini yang agak susah nih. Ada kesehatan otak di dalamnya. Gitu ya. Jadi agak susah nih bagaimana kita menerapkan. Tapi setelah saya lihat lagi ternyata memang kalau ke perawatan jiwa itu pasti berhubungan dengan kesehatan otak, ya. Nah, usahakan nanti pada waktu pengambilan pasien kita mengambil pasien yang usianya di atas 50 tahun. Usahakan. Kalau ternyata tidak ada, nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan coba cari yang 40 tahun ke atas, ya. Tapi kalau misalnya untuk lansia, kita berharap lansia ini yang akan kita teliti untuk menunjang visi yang kita akan capai gitu kan, karena kita memberikan layanan kepada kesehatan lansia. Jadi belajar juga lansia itu kalau bermasalah soal jiwanya bagaimana gitu ya. Terus yang kedua, itu memberikan atau menerapkan asuhan keperawatan dengan masalah kesehatan umum.
balik lagi nih ya, menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Nah, kedua hal ini ditunjang oleh teori-teori yang sudah kita dapat di kelas, praktikum yang sudah kita lalui bersama ya, khususnya pada waktu memberikan terapi-terapi sesuai dengan diagnosis keperawatan yang kita miliki dan juga latihan terapi aktivitas kelompok. Dari 2 CPL, kita mencoba masuk ke dalam CPMK. Apa sih yang diharapkan dari kedua CPL ini? Karena kita hanya pada pasien gangguan jiwa, maka tidak jauh-jauh dari diagnosis keperawatan yang sudah kita miliki. Ya, diawali dengan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan HDR, dilanjutkan dengan ISOS, kemudian halusinasi, defisit perawatan diri, RPK, risiko bunuh diri, dan WAHAM. Kita usahakan semuanya ini masuk ke dalam asuhan keperawatan yang kita miliki. Terus pertanyaannya adalah, gimana Bu kalau kita tidak mendapatkan ini? Itu kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita usahakan setiap mahasiswa itu memiliki 1 pasien kelolaan selama 2 minggu ya, dan 1 pasien resume. Jadi pada pasien kelolaan Anda usahakan dapat berapa diagnosa keperawatan yang ada di sana. Nah, sisanya adalah pasien resume. Di situ Anda menemukan pasien diagnosa keperawatan yang tidak ditemukan pada pasien kelolaan. Misalnya pasien kelolaan Anda hanya ada 5 diagnosa keperawatan, sedangkan kita dapatnya 7 diagnosa keperawatan. Nah, Anda cari lagi resume pasien yang lain. Tapi resume artinya tidak mengambil dari pengkajian lengkap. Kalau pengkajian lengkap nanti ada nih format pengkajiannya. Nah, sedangkan kalau resume itu hanya Anda cari pasiennya, kemudian kaji DSDO-nya. Nah, tentukan diagnosanya seperti apa, melengkapi diagnosa yang ini. Artinya selama 2 minggu Anda dapat mengatasi atau menganalisis dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada 7 diagnosa ini. Bu, saya nggak dapat WAHAM karena di rumah sakit kebetulan WAHAM itu tidak ada. Memang WAHAM itu jarang ya. Jadi setidak-tidaknya Anda bisa mendapatkan 6. Ya, 6. Berarti pasien kita ada 2. 1 pasien kelolaan yang lengkap, 1 pasien resume. Itu harus didapatkan pada kegiatan kita selama 2 minggu di sana. Ya. Nah, dari ke-7 mata kuliah CPMK ini, kita pretelin lagi. Ngapain sih mata kuliahnya? Ya. Mampu melakukan pengkajian data fokus. Jadi Anda lihat nih, sedang dapat diagnosa keperawatan apa? Halusinasi. Maka kita punya data fokus DS dan DO yang memang fokus pada tanda dan gejala ke arah halusinasi. Itu yang dimaksud dengan data fokus. Setelah itu kita lanjut dengan melakukan analisis data sampai menentukan benar tidak dengan 2 data ini, data fokus DS dan DO tadi, bisa kita analisis untuk bisa menentukan diagnosa keperawatan. Sudah ketahuan diagnosa keperawatannya, baru kita buat rencana keperawatan, kemudian kita aplikasikan, kita evaluasi, dan kita dokumentasikan. Begitu semuanya untuk ke 7 CPMK. Jadi harus kita lihat. Ya, kalau Anda memegang satu pasien, kaji dulu secara keseluruhan. Ada format pengkajiannya. Nanti di dalam buku itunya ya, buku kerjanya Anda akan dapatkan. Ibu sedang nyusun bukunya. Semuanya ini harus menggambarkan sekian diagnosa keperawatan. Kalau tidak ada, baru boleh cari pasien resume untuk melengkapi datanya, untuk melengkapi diagnosanya. Ingat, untuk menentukan diagnosa keperawatan itu ada syaratnya. Yang pertama, here and now. Apa yang muncul ketika Anda sedang mengkaji pasien? Apa yang paling kuat data itu? Data yang mengarah kemana? Apakah data ke arah halusinasi, RPK, WAHAM, dan sebagainya. Itu untuk menentukan diagnosa keperawatan. Ya.
diagnosa keperawatan ini nanti yang dikasih kotak karena dia merupakan diagnosa keperawatan utama. Nah, selanjutnya pada waktu Anda mengkaji melengkapi format pengkajian, Anda akan ketemu diagnosa keperawatan yang lainnya. Yang lainnya. Ya, akan ketemu itu semuanya diagnosa keperawatan lainnya. Nah, baru nanti dia akan berada di posisi mana, apakah dia sebagai sebab atau dia sebagai akibat. Ya. Tadi penentuannya adalah here and now. Kedua, dalam urutannya kita tentukan mana yang paling mengancam dalam urutannya. Kalau dia halusinasi, di atasnya ada RPK, di bawahnya ada isolasi sosial. Yang paling mengancam mana? RPK, berarti diagnosa keperawatan urutannya adalah halusinasi, RPK, dan isolasi sosial. Atau kalau ketemu yang lainnya baru di paling bawah gitu. Ya, berdasarkan tadi kita melihat mana yang paling mengancam buat pasien. Syarat yang ketiga adalah kita melihat lagi pada apakah tanda dan gejala ini munculnya masih aktif selama 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini. Jadi ada 3 syarat untuk bisa menentukan mana sih diagnosa keperawatan utama, core problem, ya core problem atau diagnosa keperawatan utama. Mana? Lengkapi dulu 3 syarat tadi, baru kita mencari diagnosa berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ambil jalan ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah, karena kita menggunakan 2 CPL, yaitu CPL 2 dan CPL 4, maka seluruh CPMK ini menginduk pada kedua hal tersebut. Ya. Tentunya Anda harus balik lagi ke teori. Anda harus kuasai teori ini. Nanti ada dibuat LP dan SP. Ingat LP dan SP. Jadi kemarin bekas Anda praktikum jangan hilang. Nanti tinggal merubah nama pasien, merubah kalimat-kalimat yang Anda anggap ini perlu disampaikan kepada pasien atau tidak. Anda memodifikasi kembali seperti apa kalimat-kalimatnya, monggo silakan. Tapi alurnya sudah kelihatan seperti yang sudah kita lakukan pada kegiatan praktikum. Ya, LP dan SP yang harus dibuat adalah ini. LP dan SP HDR sampai dengan RBD. Ini yang dibuat. Bu, nggak ada waham, nggak ada RBD. Iya, nggak apa-apa, tapi SPLP-nya dibuat. Supaya Anda tetap lekat, punya pemahaman, punya pengetahuan tentang waham dan RBD. Walaupun tidak ditemukan pada pasiennya. Tes ya. Ini dibuat secara individu. Karena ini masuk ke dalam laporan masing-masing mahasiswa. Sedangkan untuk TAK-nya, Anda bisa pilih. Ada TAK sosialisasi, simulasi persepsi, penyaluran energi. Monggo disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Dibuat secara kelompok pada waktu sedang praktik di ruangan itu. Ada satu kelompok berapa saya belum dapat informasinya. Ya, nanti menyusul nama-nama mana masuk di ruangan apa. Karena saya belum bertemu dengan Diklat RS SH. Ya, tapi kita mempersiapkan diri ini. Boleh nggak nyicil ya? Monggo silakan Anda nyicil dulu, cari materi-materi ini, simpan dulu oleh Anda. Ya, nanti tinggal masukkan. Nah, gimana metode kita? Tadi kasus, SGD, oh saya satu lagi. Seminar. Ada seminar ya. Nanti seminar ini biasanya dilakukan di minggu kedua. Apakah posisinya di hari Rabu atau di hari Kamis, itu silakan nanti Anda bicarakan dengan pembimbing di ruangan. Ya. Ada seminar yang harus Anda praktekkan. Bagaimana Bu dengan seminar? Nah, Anda misalnya satu ruangan ada berlima. Lima-limanya mengelola kasus masing-masing. Lima-limanya nanti membuat laporan masing-masing. Tapi untuk seminar bisa diambil dari salah satu kasus yang Anda mau. Punya siapa yang mau diambil? Monggo dilengkapi, itu dibikin yang bagus untuk bisa diseminarkan. Gitu ya. Salah satu dari Anda saja. Kalau misalnya saya bebankan Anda membuat satu pasien kelolaan dikeroyok ke berlima untuk seminar, berat lagi. Anda mau nggak? Apa mau diambil dari salah satu teman Anda punya? Monggo, silakan. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk seminar harusnya ngambil dari sendiri gitu ya. Mengolah lagi secara khusus untuk satu pasien. Tapi kan berat buat Anda. Nulisnya pasti banyak nih. Karena nih, saya nggak mau pakai tulis tangan.
nggak pakai apa copy paste. LP boleh lah, LP boleh untuk Anda copy paste ya, diketik. Tapi kalau untuk SP-nya ditulis tangan supaya nanti Anda lekat di dalam pikiran Anda, membudaya untuk bagaimana menulis SP ya. Bu, SP-nya ditulis di mana? Nanti di dalam lembar kerja Anda. Saya belum kontak Pak Slamet ya, nanti si Pen yang menghubungi Pak Slamet. Saya belum kasih Pak Slamet, mau saya lengkapi dulu. Ada lembaran kosong di belakangnya, di situ aja ditulis. Jadi nggak lepas satu-satu ya. Nah, kita bentuknya bagaimana untuk metode pembelajaran ini? Ya, diskusi dan telaah jurnal-jurnal. Ya, Anda lihat jurnal-jurnalnya apa, bagaimana melakukan itu. Nah, pembelajarannya 16 kali pertemuan dalam 2 minggu, Senin sampai dengan Sabtu. Senin kita untuk hari pertama biasanya pengarahan dulu, penerimaan dan pengarahan. Seminggu full Anda melakukan terapi kepada pasien, ditambah seminggu kemudian juga masih ada terapi kepada pasien, tapi di tengah-tengah itu di minggu kedua biasanya ada TAK, ada supervisi dari ruangan. Ya, Anda masing-masing ujian kepada CI di minggu kedua. Kalau CI-nya mau majukan di minggu pertama akhir, misalnya hari Sabtu, hari Jumat, silahkan, monggo saja. Terus jarak yang kita tempuh bagaimana? Mohon maaf nih, yang dari rumah terdekat di mana Anda, silakan. Karena posisinya ada di Grogol, Jakarta Barat. Kalau dari kampus itu bisa naik kendaraan umum ke arah Pinang Ranti. Nanti dari Pinang Ranti sampai, saya lupa di Pinang Ranti sampai mana? Sampai Sentral ya, saya lupa di mana. Kemudian ganti lagi yang ke arah Pluit, turun di stasiun Grogol. Bukan stasiun, apa namanya? Terminal Grogol. Terminal, saya lupa namanya, tapi pokoknya dekat rumah sakit persis. Turun situ nanti jalan. Ya, itu yang bisa dilakukan. Atau ada juga kesempatan untuk bisa mondok di sana. Ada apa namanya? Ruangan-ruangan untuk Anda yang bermalam di sana. Tapi saya belum tahu berapa biayanya. Silakan langsung menghubungi bagian diklat saja untuk tahu berapa mondoknya. Kayaknya di luar makan deh, hanya mondok saja. Tentunya akan lebih murah ya, dan tidak mengurangi waktu perjalanan juga. Tidak menghambat Anda. Tapi kalau misalnya mau ditempuh dari rumah, silahkan. Banyak kakak-kakak kelas Anda yang jalan dari rumah. Mereka jalan dari rumah. Masing-masing silakan nanti diatur. Ya. Kemudian kalau pada saat kita melakukan penilaian itu gimana nih? Saya berharap Anda lulus dari mata kuliah ini. Ada persentasenya nih. Nih ya. Kriterianya kita lihat, analisisnya Anda masuk kategori yang mana. Apakah sangat baik, baik, cukup, kurang. Tekniknya ada supervisi, ada penugasan. Penugasan tadi bikin SP, bikin LP, bikin laporan, bikin TAK gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian bentuk penilaiannya tentunya non-tes. Bukan tes tertulis, tapi bisa dengan laporan, bisa dengan tugas, kehadiran, dan juga dengan seminar. Ini ya. Bobotnya gimana? LPSP 15%, ASKEP 30, seminarnya 30, TAK 15, sikapnya sekian. 10. Jadi berapa ini? 75 tambah 25, 100%. Ya, ini yang harus kita lihat. Jumlah mahasiswa tingkat A 43, tingkat B 40. Benar nggak nih? RKI 39. Ya, tolong kalau masih salah Ibu dikasih tahu. Kemudian untuk tata tertib 100% harus hadir. Ketika dia tidak hadir, harus mengganti. Ya, tidak hadir harus mengganti. Gimana caranya mengganti? Makanya jangan sakit ya, jangan sampai dirawat itu. Usahakan untuk tidak sakit. Kalau mengganti nanti kita akan atur lagi
caranya seperti apa. Tapi tidak bisa semua mahasiswa punya persoalan seperti ini. Hanya benar-benar buat mahasiswa yang betul-betul tidak bisa hadir pada kegiatan praktik klinik ini. Gitu ya. Harus aktif dalam proses kegiatan di sana maupun dalam kegiatan kelompok, kemudian mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi proses yang terjadi, serta menyerahkan tugas tepat waktu. Ya, referensi boleh Anda pakai yang ini, boleh juga cari yang lain. Ada pertanyaan? Sambil kita jalan terus. Nah, ini untuk kegiatan kita. Lama ya waktunya, ada 16 kali 170 menit. Kita punya waktu 2.720 menit atau kita kecilkan lagi menjadi jam sebanyak 45 jam. 45 jam diposisikan ke dalam 2 minggu. Sehingga nanti kelihatan bahwa setiap jam Anda harus tempuh hal seperti ini. Ya, untuk keperawatan jiwa, itu timnya hanya ada 4 orang. Ini mohon maaf, kami tidak bisa hadir setiap saat untuk membimbing, karena di sana juga sudah ada pembimbing yang ditunjuk dari rumah sakit. Kenapa seperti itu? Banyak hal, ya, yang manajemen seperti Bu Indri dan Bu Nur Halimah pasti lebih banyak juga ketarik tenaganya untuk mengikuti kegiatan manajemen. Sedangkan saya dan Bu Omi juga pada saat yang sama berada di RSMM Bogor. Jadi kami akan mengatur waktu kapan kami sempat dan bisa untuk melakukan kegiatan di RSSH, gitu ya. Di luar kalau kami harus mengajar di kelas. Nah, oleh karena itu nanti setiap kelompok mohon menghubungi masing-masing pembimbingnya untuk bilang bahwa kami minta bimbingan. Bimbingan mungkin bisa dilakukan melalui Zoom meeting atau pada saat pembimbingnya hadir di rumah sakit, gitu ya. Zoom aja, kalau bingung Bu, kami mau Zoom boleh nggak, gitu. Ya, jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu. Nah, tadi Ibu bilang ada sub CPMK 1 sampai 7 yang artinya setiap sub CPMK itu tentang asuhan keperawatan, ya, analisisnya dulu sampai keperawatan, dari mulai harga diri rendah sampai ke WAHAM dan RPK. WAHAM dan RBD. Gitu ya. Nah, ini yang harus Anda capai. Untuk kelas A, saya belum dapat informasi untuk perubahan. Kebetulan kemarin minta sama si Pen, ternyata ada perubahan mundur 1 minggu kalau nggak salah gitu ya. Sehingga ini baru saya rubah. Kelas A itu 30 September sampai 12 Oktober, berarti akhir bulan ini. Kemudian dilanjutkan tanggal 14 sampai 26 Oktober. Setelah itu lanjut lagi. Ini kita nggak berhenti nih. 6 minggu artinya 1,5 bulan saya, Bu Omi, Bu Nur Halimah, dan Bu Indri akan ada di rumah sakit rumah sakit Suharto Herja. Ini ya. Jadi hitung nih 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu full kami 1,5 bulan ada di sana. Ya. Saya ingatkan bahwa perjalanan ke arah sana macet dan lama. Kalau saya dari rumah saja itu bisa menggunakan waktu sekitar 3 jam tempuh. Ya, kalau saya naik 3 jam tempuh itu kalau saya naik busway. Karena rumah saya di posisi Cilangsi, saya harus ke Cibubur, dari Cibubur nanti ganti ke ganti ke Uki, Ukinya jambung lagi yang ke Pluit, itu bisa 3 jam. Pulang 3 jam, pergi 3 jam, bayangkan. Seperti itu. Karena dari posisi rumah saya itu nggak ada kereta. Tapi kalau saya nanti kebetulan bisa dari Bogor langsung ke RSSH, biasanya kami sama-sama akan tempuh melalui jalur kereta. Ya. Nah, kalau Anda tahu tentang penggunaan kereta itu kereta pas samping rumah sakit. Jadi kalau Anda keluar
Samping rumah sakit itu langsung ada stasiun kereta api. Namanya Duri apa? Saya juga nggak hafal ya. Nanti bisa ganti berapa kali kereta tergantung masing-masing. Nah, itu tentang program yang akan kita tempuh selama kegiatan di sana. Terus mengevaluasinya gimana? Tentu saja ada SPLP, laporan kasus, ada seminar, dan ada TAK. Ya, ini yang harus kita lengkapi. 90% dari sini. Nilai ini diperoleh dari pembimbing akademik plus pembimbing ruangan. Ya, semua ini nilai akan diperoleh dari sana. Oke, ini mah laporan saya bukan. Yuk, ada pertanyaan? Ini bukan. Yang kurang nih. 60 kurang OSIKP. Ada pertanyaan? Kayaknya ini cukup dari saya. Monggo. Halo. Ibu izin masuk, Ya. ingin bertanya untuk kelompoknya bagaimana Ibu? Nah, untuk kelompoknya silakan monggo diatur sama si Pen. Kalau ibu mau ngatur, ibu mau cari yang gampang. Nomor 1 sampai nomor sekian di sini, nomor sekian kayaknya itu. Jadi masukin ke dalam apa penilaian ibu juga mudah gitu. Nggak nyari-nyari. Bahwa kelompok ibu ada dari nomor 1, dari 8, dari yang nggak bisa ibu pusing kalau kayak gitu. Udah lansia ya. Silakan monggo kelompok yang atur saja si Pen. Tapi ibu juga belum tahu nih ruangan kita kan berapa ruangan yang dikasih di sana. Ya, besok nih ibu melalui Bu Nur Halimah akan minta konfirmasi dulu ke kan Bu Nur Halimah ketua departemen. Konfirmasi dulu ke rumah sakit kami diberi berapa ruangan gitu ya. Biasanya sih tidak terlalu besar jumlah mahasiswa. Kalau diberi 8 ruangan berarti satu dosen memegang kedua ruangan gitu ya. Sesegera mungkin nanti Ibu sampaikan kepada si Pen untuk mengatur nanti pengaturannya siapa dengan siapa di kelompok berapa gitu ya. Karena ini belum dapat ruangannya kan. Kadang-kadang kami kalau sudah buat nama-nama itu dibagi 4, ternyata dirubah lagi di ruangan. Karena nggak bisa Bu, ruangan ini nggak bisa dipakai, ruangan ini nggak bisa dipakai, ruangan ini pindah ke sini. Nah itu kita belum tahu persis. Ya, jadi kami menyesuaikan diri lagi. Seperti halnya di Marzuki Mahdi. Seperti itu kalau kami bikin uh, jumlah mahasiswa per kelas kami bagi 4, bahwa ketahuan nih saya membimbing sini, membimbing sini. Udah kami bagi ternyata dipisah lagi. Jadi kadang-kadang saya membimbing satu kelompok dengan mahasiswa yang 2 mencari kelompok lain. Nah gitu ya. Jelas ya. Nanti saya coba sesegera mungkin untuk informasi ke ruangan. Dapat berapa ruangan kita untuk praktik ini. Yang jelas satu ruangan itu mungkin kurang dari 5 mahasiswa. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ibu izin Ibu. Ya. Ya, izin Bu, saya mau bertanya tadi di minggu kedua kan ada seminar ya Bu. Seminar, Ya. seminar kasus kelompok itu mungkin bisa diberi gambaran itu seminarnya seperti apa, soalnya saya belum kebayang kayak gimana gitu Bu. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini, Anda kan sudah mulai awal itu pasti mengkaji punya masing-masing, ya. Misalnya satu ruangan berlima. Nah, berlima sepakatlah. Nanti kasus kamu lah yang akan kita angkat untuk seminar ya. Nah, jadi dia mengkaji untuk dirinya sendiri, dilengkapi sambil kalian juga membantu memberi informasi ke temanmu. Tadi waktu saya interaksi dengan si pasienmu ini begini, begini, begini. Masukkan, lengkapi. Itu dulu persiapannya. Kemudian dari situ Anda buat makalahnya. Bab 1 pendahuluan, kayak biasa kita bikin bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 teori. Ya, teorinya apa? Karena kita tidak menggunakan EBN. Kalau nanti di profesi Anda pakai EBN, ya, evidence based nursing gitu. Kita nggak pakai. Jadi teorinya di bab 2 itu biasanya teori tentang si kasusnya sendiri, si penyakitnya apa sih? Mungkin tentang schizofrenia kah, atau tentang halusinasinya. Terus dia A, B-nya nanti tentang askepnya.
Kalau dalam bicara ASKEP tentu dari mulai pengkajian, terus dilanjutkan dengan penerapan diagnosa ya, analisis dan penerapan diagnosa. Kemudian ketiganya intervensi, keempat implementasi, kelima evaluasi. Itu ada di bab 2. Nah, bab 3-nya kasusnya sendiri. Siapa nama pasien, gimana hasil yang kamu peroleh pada waktu pengkajian. Ingat, pengkajian harus lengkap. Diperoleh dari isian yang Anda isi. Kalau Ibu punya format itu ada 11 halaman deh kalau nggak salah. Ya. Jadi dicari itu di situ diisi kasusnya seperti apa, si pasien kita seperti apa, satu pasien, ya. Jelaskan sampai kepada Anda melakukan langkah-langkah tadi. Dari mulai pengkajian sampai evaluasi itu ada di bab 3. Bab 4-nya pembahasan. Kalau enggak, bab 3 itu langsung kasus dan pembahasan boleh. Ya, pembahasan ada di bab situ. Terus keempat, babnya penutup. Dah, seperti itu. Nah, yang lengkap tadi, makalah lengkap tadi, itu di printkan. Jangan banyak-banyak. Bikin saja 2 atau 3. Karena untuk pembimbingnya. 1 untuk pembimbing institusi, 1 pembimbing ini 1 ya. Pendidikan 1. Jadi cuma bikin 2 atau 3 saja. Sedangkan untuk teman-temanmu yang lain, itu dikasih lembar kecil-kecil. Nah, Ibu juga mau tanya nanti di ruangan, apakah kami bisa pinjam lokal besar pada waktu kita seminar atau tidak. Kalau misalnya dilakukan di ruangan, itu biasanya cuma antar teman saja. Jadi antar teman menyampaikan hasil diskusinya. Kita mau dengan kelompok berapa? Nanti kan kita bisa gabung misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 ketemu gitu. Nanti kita berdua satu ruangan satu kali seminar 2 kelompok gitu ya. Nanti dipadani seperti itu. Ya. Jadi jangan buang-buang uang banyak-banyak. Anda siapkan PPT-nya saja. Kalaupun mau dibagi ke temannya, yang di PPT saja yang dibagi. Itu di PPT pun nggak usah banyak-banyak. Khususnya kalau mau dibagi yang temannya hanya di bab 3. Dan dari bab 3 saja. Itu kan ada kasus dan pembahasan. Gitu. Ya. Oke. Nah, lagi yang lain? Izin Ibu, Ya. ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya off cam. Saya Yumna Ya. dari 4 LKI, izin bertanya Bu. Ya. Untuk tadi mohon maaf tadi sedikit masih bingung Bu. Tadi untuk sistem ngambil pasien kelolaan untuk asuhan keperawatannya sama sama pasien untuk bikin resumnya itu tadi gimana ya Bu? Kan ada beberapa diagnosa nih. Itu apakah kita sedapatnya, misalkan kita udah dapat nih pasien di atas 50 tahun dengan diagnosa apa, halusinasi misalnya, itu kita langsung ambil aja atau bagaimana ya Bu? Ya, bagus. Jadi gini, kalau dalam satu pasienmu, kan pasien jiwa itu tidak satu diagnosa sayang. Pasien jiwa itu pasti banyak diagnosa. Ya. Nah, pada waktu Anda mengkaji, itu pasti akan kelihatan apakah dia HDR ada di situ, apakah dia ISOS ada di situ, ada di format pengkajiannya. Apakah dia ada waham, apakah dia ada DPD, apakah dia ada halusinasi. Kalau ternyata pada pasienmu yang pertama, pasien asli, pasien kelolaan, itu sudah ditemukan 5 diagnosa pada satu pasien. Berarti kan tinggal 2 diagnosa yang belum ada, belum lengkap. Kamu belum belajar 2 diagnosa. Apa? Waham dan RBD. Cari pasien lain sebagai resum yang punya data RBD dan waham. Gitu. Jelas nggak? Bu, nggak ada, Bu. Kalau saya ini pasiennya kurang. Anda jangan bingung. Bisa tukeran sama temanmu. Pasien kelolaanmu bisa dijadikan pasien resume temanmu. Pasien kelolaan temanmu bisa diambil diagnosanya untuk pasien kelolaan, pasien resumenya temanmu. Jadi gitu.
Nggak cukup Bu untuk 40 orang, 40 mahasiswa, nggak usah bingung. Ya, kalau ternyata di pasien kelolaanmu hanya ada 3 diagnosa, berarti kan 4 lagi harus kamu cari di pasien lain. Nah, itulah carinya di pasien resume. Pasien resum inilah yang harus ada 4 diagnosa tadi. Gitu, ya. Jadi, oh berarti 3, harusnya 7 Bu. Jadi 4 ada di pasien resum. Kalau pasien resum gampang, tinggal nyari pasien resum atasnya. Diagnosa keperawatan, sorry, pengkajian DS dan EO-nya, kemudian langsung ininya, ya, apa namanya, diagnosa keperawatan yang ditemukan, gitu. Oke, jelas? Jelas Ibu, terima kasih. Ya, nanti mungkin bisa Ibu tambahkan di RPS ini ya, bagaimana untuk seminarnya, kemudian bagaimana untuk pasien sama pasien kelolaan, ya. Ada lagi? Besok yang kelas A masih dinas di mana? Besok untuk kelas A masih praktikum di kampus Ibu. Oh, praktikum di kampus kelas A. Berarti untuk lebih jelasnya bisa ngobrol sama Ibu ya. Kelas B di mana? Halo, kelas B. Izin masuk Ibu, masih Ya, di kampus Ibu, nanti akhir September ini baru di persahabatan Ibu. oke, Bergantian dengan persahabatan. kelas A. Ya, kelompok yang RKI di mana? Halo, RKI di mana? Ini Bu, kami praktikum di kampus. Wah, berarti semuanya praktikum. Ya, belum ada yang turun. Apa, Ibu ngambil waktu seperti ini takut nanti kececer-cecer nggak bisa ketemu sama kalian. Ya, ya, bagus untuk bisa masuk semuanya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu mau tanya untuk kelompoknya berarti dibikin berapa kelompok Bu? 4 kelompok atau gimana? Untuk sementara waktu itu kasih saja 5. Jadi kalau misalnya kelasmu ada 40, direncanakan bikin 40 bagi 5, 8. Ya, 8 kelompok. Kan yang paling sedikit itu 39 kan, ada 8, berarti ada 55 dan terakhir 4. 39 di kelas RKI ya, 39, kelas 4, kelas B itu ada 40, kecuali kelas A ya. Kelas A berapa? Kelas A ada 44 Ibu. 44. Ya, kalau 44 bisa nanti ada yang lebih dari bagi 8 kelompok saja dulu. Ya, karena memang kalau misal masing-masing kami dapat 2 kelompok pas tuh 8. 4 pembimbing dari institusi masing-masing pegang 2 kelompok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu untuk kalau dospemnya itu bagaimana Bu? Dibaginya? Dospemnya yang jelas satu kelompok, satu dospem 2 kelompok. Silakan Anda bagi aja. Mau siapa di mana silakan. Buat kami nggak ada masalah. Ya, silakan diatur. Jangan bingung. Ya, jelas, udah. Nah, kalau ada yang dapat informasi dari kakaknya, tanya tuh angkatan siapa ya? RKI bisa tanya si Bilkis, kelompoknya Bilkis tuh. Dia kan prakteknya di sana juga. Kalau yang yang kelas B dan kelas A tanya kakaknya yang kemarin praktik di sana. Mereka tahun lalu praktik juga di RSSA. Tahun ini baru ke Marzuki Mahdi. Gimana untuk transportasi terutama? Oh iya, dinasnya kemungkinan ada dinas pagi dan sore ya. Pagi dan sore. Jadi kalau pagi itu biasanya mulai dari jam 8 ya. Kalau mau lebih pagi, takutnya nanti di jalan kalian nggak sempet pagi-pagi banget. Jam 8 sampai jam 2. Nah, yang sore dari jam 1. Sore dari jam 1 karena nanti eh,
Pulangnya tidak terlalu malam, ya. Jam 1 sampai jam 8 sore. Gitu. Pengaturan dinasnya nanti dibicarakan di ruangan aja. Dinas pagi dan dinas sore, ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau mau bermalam atau mondok di sana, saya nggak tahu tuh siapa yang mesti dihubungi. Teman kakak kelasmu coba tanya, pernah nggak mereka mondok di sana? Kalau nggak salah ada 5 orang, laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Itu bayarnya juga tidak terlalu mahal. Kebayang nggak lokasinya di Taman Anggrek? Taman Anggrek pernah tahu? Tinggal lurus aja. Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Ibu izin bertanya, Ya, silakan Faisal. kalau untuk seragam Ibu, itu pakai seragam yang dari kampus putih-putih atau boleh pakai scrub Ibu? Scrub yang mana? Baju baju scrub yang biasanya buat dinas malam gitu Bu. Oh, seperti yang kemarin kakakmu lakukan juga di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, ya. Jadi kalau kakakmu tuh kemarin angkatannya si ini ya, Aziza, dia pakainya warna biru tua. Anda pakai warna apa? Untuk warnanya mungkin nanti dirundingin lagi tiap kelasnya atau perangkatan aja. Oh gitu, perangkatan aja. Nanti bingung kok ada warna ini, warna itu gitu ya, perangkatan aja. Untuk yang dinas sore mungkin dibolehkan seperti yang terjadi di Marzuki Mahdi. Tapi kalau yang pagi biasanya pakai yang putih ya, dinas putih. Kalau mulai turun ke masyarakat, ke praktik-praktik itu ada baju khusus kalian? Ada baju khusus nggak? Tanya Eh, kakaknya deh. Tanya kakaknya, mereka kalau nggak salah bilang ke saya tuh beli online. Lebih murah kata dia. oh Ya, iya baik Ibu, terima kasih nah, banyak Ibu. ya untuk yang dinas sore ya, sehingga nanti nggak bingung baju putih terus gitu ya. Ya berarti untuk dinas paginya tetap pakai putih-putih, untuk yang dinas sore baru pakai scrub, tidak apa ya Ibu? Ya, boleh aja. Tapi satu warna untuk satu angkatan ya, sehingga tidak bingung orang rumah sakit mengenali Anda gitu. Ya. Nanti nemtek juga belum Ibu tanyakan. Nanti nemtek apakah dibuat oleh kita pakai kita punya atau dari sana. Kalau nggak salah dari sana juga. Ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Berarti catatan Ibu nih. Uangannya berapa, nemteknya bagaimana, dan apa namanya satu lagi. Sore malam dinasnya, apa lagi ya? Tadi apa? Oh, jumlah mahasiswanya berapa? Ya, per ruangan. Oke, udah jelas? Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau kurang jelas bisa di WA oleh si Pen ya. Kita bahas di dalam WA grup kita. Si Pen, udah jelas? Halo? Iya, izin masuk Ibu sudah jelas. Mungkin nanti di grup ya Bu, Ya, nanyai terkait shift dan ya, lain-lain. ya, oke. Ya, di SS dulu dong, biar punya bukti kita. Iya, dimulai dari kelas A aja. Silakan kelas A, B, dan RKI. Kelas A bisa resen ya. Izin Ibu, Ibu juga resen. Iya. Kelas A resen dan on cam ya. Oke, sudah. Iya, untuk teman-teman dari kelas B bisa raise hand.
Rizka sama Rizky ini boleh lower hand dulu. Iya, untuk kelas B. Ya sudah Ibu dilanjut kelas R1. Ya.